Nah sementara sisanya itu nyata mereka menggunakan nama alun-alun itu dengan nama kotanya. Dan itu gede, tulisannya gede ya, terpampang gede yang sekarang itu dengan lampu apa gitu kayak yang nyala gitu. Saya contohkan misalnya alun-alun Kota Tegal, alun-alun Brebes, alun-alun Kendal, Jepara, semua menggunakan kota. Apakah alun-alun diberi nama kemudian akan mengembalikan makna yang penuh simbolis tentang alun-alun? Saya rasa tidak. Saya contohkan misalnya orang luar datang ke Indramayu. Setelah ini udah jadi alun-alunnya. Hebat loh, alun-alun Puspawangi. Maka ada pertanyaan lain. Loh Puspawangi di mana ya? Ya, satu hal bicara anggaran 7 miliar saya juga itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Itu kok 7 miliar gitu kan. Ini tim konsultasi publik harus dilibatkan sampai akhir, Mas. Membuat saran segala macam atau sebut saja forum diskus, nggak ada. Selain sekali-kalinya. Dengan intensitas pengerjaan berapa bulan, artinya ya bisa dikatakan bahwa tidak melibatkan budayawan ataupun seniman. Lagi rame baru-baru ini baik di medsos maupun di IG, Facebook terkait dengan alun-alun Indramayu. Disebut juga alun-alun Indramayu ini sebagai salah satu program unggulan Bupati dari 10 unggulan, yaitu alun-alun rakyat atau disingkat ALUR. Saat ini sedang dilakukan pembangunan yang besar-besaran. Dan ini mungkin dalam sejarah ya, baru kali ini setelah dibongkar gerbangnya, kemudian dianggarkanlah pembangunan alun-alun Indramayu ini. Bahkan sekarang kalau kita lihat, kita main ke alun-alun Indramayu sedang dikurung dan sedang dilakukan pembangunan. Anggarannya hampir menghabiskan 7 miliar rupiah. Dari APBD yang dikoordinir oleh Dinas Kimrum Indramayu. Tetapi ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa bagaimana sebenarnya fungsi, sejarah, dan peran alun-alun itu seperti apa kira-kira. Baik dari sejarah dulunya seperti apa, atau bahkan ini fungsi untuk masyarakatnya seperti apa alun-alun itu. Dari sisi sejarah, dari sisi kebudayaan, seni dan lain sebagainya, kita akan kupas bersama narasumber kita pada kali ini, tidak tanggung-tanggung, yaitu Ketua Lembaga Kebudayaan Indramayu, yaitu Bung Uca M. Sarna. Selamat datang, Bung Uca di Alma Corner. Alma Corner ini tagline-nya Bung simak, oper tapi no baper gitu. Alma Corner. Mungkin sebelum kita ngomongin masalah alun-alun rakyat atau alun-alun Indramayu, barangkali singkatlah Bang Uca ini selain menjadi ketua LKI ya, Lembaga Kebudayaan Indramayu, mungkin kesibukannya apa saja? Oh iya. Kesibukan saya ya selain di organisasi LKI itu ya sebut saja sebagai aktivis teater lah. Saya kurang asik menyebutkan sebagai aktor. Dan beberapa hal terakhir memang kita memproduksi satu pertunjukan yaitu Antigon, yaitu karya-karya Yunani tempo dulu. Dan itu cukup berhasil. Jadi sementara kalau kegiatan saya di lembaga itu sedang melakukan kajian budaya bahari atau maritim. Indramayu itu sedang berlangsung. Iya, itu Indramayu. Tapi meskipun saya bukan salah satu tim penulisnya misalnya, tapi saya mengomandoi itu. Bagaimana itu supaya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Uca. Jadi memang masih konsisten ya di dunia seni ini ya. Di teater kemarin yang Antigon luar biasa Bang Uca. Aktor langsung turun gitu. Kemarin senior semua yang lain ya, Antigon itu dan sukses. Selamat Bang Uca, dan masih konsisten luar biasa ini. Mungkin langsung ke Puspawangi ya. Kemarin juga
kita udah kenal lah, masyarakat Indramayu juga udah tahu bahwa alun-alun Indramayu ini yang sebelumnya tidak bernama ya, sekarang kita punya rencananya oleh pemerintah Kabupaten Indramayu ini akan diberi nama, yaitu namanya itu Puspawangi. Ya, ini menarik juga ya, Puspawangi. Nah mungkin kita akan ngobrol saja santai nih, Bung Uca, bahwa Puspawangi ini mungkin identik perempuan lah ya namanya gitu. Terus juga barangkali sebelum ke situ ya, sebenarnya apa sih gitu? Kenapa mau dinamain Puspawangi? Mungkin Bang Uca ada sedikit pandangan gitu, barang. Kalau menurut saya itu gagasan out of the box ya. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik tentang bagaimana menamai alun-alun dengan sebutan nama Puspawangi. Nah, saya coba tergelitik juga, akhirnya saya coba browsing di beberapa kota, khususnya adalah kota-kota jalur Pantura, dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang. Maaf, saya akan sebutkan lebih banyak biar kuat ya. Itu Pantura semua itu ya, Pak? Iya. Kemudian ke dalamnya ada Kudus dan Pati. Ke utara lagi ada Jepara, ada Rembang, ada Lasem, ada Tuban, ada Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Kayaknya lebih dari 10 kan? Iya. Saya coba menelisik itu. Ada satu hal yang kemudian alun-alun dianggap mati. Karena era mungkin ya, yaitu Semarang. Semarang itu alun-alunnya sudah dianggap hilang atau lenyap. Oh, hilang ya? Ya, karena sudah terpengaruh dengan satu tata ruang yang lebih pada plaza. Itu ada pasar apa gitu kan, pertopan apa. Kemudian dari beberapa yang saya sebutkan, dari lebih dari 10 itu, ada satu yang memang menggunakan nama alun-alun itu, yaitu di Cirebon. Tapi itu saya menduga karena ada 2 alun-alun. Ya. Satunya adalah alun-alun Kejaksan, tetap dia masih pakai nama daerah setempat, Kejaksan gitu kan. Satunya yaitu ada di Keraton Kasepuhan. Kalau tidak salah namanya Sangkala Buana. Oh, nama alun-alunnya di Kasepuhan itu ya? Ya, kalau tidak salah ya saya sebut itu. Nah, tapi itu dugaan saya adalah tentang historis mungkin. Berkaitan dengan historis dan untuk membedakan alun-alun yang dalam tanda petik bentukan era kolonial mungkin. Nah, saya tidak lebih jauh dari situ ya. Nah, sementara sisanya itu nyata mereka menggunakan nama alun-alun itu dengan nama kotanya, dan itu gede, tulisannya gede ya, terpampang gede yang sekarang itu dengan lampu apa gitu kayak yang nyala gitu. Saya contohkan misalnya alun-alun Kota Tegal, alun-alun Brebes, alun-alun Kendal, Jepara, semua menggunakan kota, termasuk pengajawantahan atau adaptasi atau sebut saja pengawajantaan kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Itu tidak ada namanya alun-alun itu. Hanya untuk membedakan karena ada 2 alun-alun, maka dia sebutkan wilayah atau sebut saja tempatnya di penjuru mana. Maka dia menamakannya alun-alun Lor atau Utara dan alun-alun Kidul. Itu di Yogyakarta ya? Yogyakarta dan Surakarta. Oh iya. Ada 2 alun-alun yang itu sebenarnya adaptasi daripada tadi satu kerajaan tertentu, yaitu kalau tidak salah Majapahit yang ada 2 alun-alun. Pertanyaannya sekarang, apakah alun-alun diberi nama kemudian akan mengembalikan makna yang penuh simbolis tentang alun-alun? Saya rasa tidak. Nah, kemudian apakah diberi nama kemudian itu akan mengembalikan fungsi alun-alun? Jadi itu juga tidak mungkin gitu loh. Sangat tidak mungkin. Kenapa itu? Ya, ada beberapa hal nanti saya alaskan itu. Kemudian apakah dengan menyebutkan nama itu juga kemudian menyadarkan satu masyarakat tertentu bahwa alun-alun ini bukan saja sebatas tata ruang kota sebagai pelengkap, tapi sebagai simbol kesakralan itu juga tidak. Dan saya rasa kembali lagi pada fungsinya juga tidak bisa mengembalikan itu. Nah, kenapa seperti itu? Setahu saya ada beberapa makna-makna atau simbol-simbol tertentu bahwa era dulu, era kerajaan, alun-alun menjadi simbol sesuatu yang sakral atau pembatas antara sakral dengan profan, yang teratur dengan yang tidak teratur.
Nah, itu makna daripada salah satu makna ya, makna daripada alun-alun. Nah, jadi dulu itu ibarat kata fungsinya juga bukan bukan ruang publik alun-alun itu. Ruang publik kekinian yang maksud saya. Kekinian itu ruang publik kekinian itu orang bahasa Indonesia sekarang dewek. Untuk main bola lah, untuk pacaran lah, untuk jualan segala macam tetap bengek. Nah, itu dulu nggak seperti itu. Alun-alun dulunya enggak ya? Ya, tapi bagian dari keraton, komplek keraton yang itu disakralkan. Kalaupun misalnya menjadi ruang publik, itu juga diatur, yaitu di wilayah profan. Makanya konon katanya sebelum prakolonial itu sudah termaktub di naskah Negara Kertagama kalau nggak salah. Itu Majapahit memiliki 2 alun-alun. Yang satu sangat sakral banget, yang satunya digunakan untuk profan. Urusan profan itu pesta rakyat. Untuk publik lah ya. Iya, tapi itu pun juga tidak serta-merta tiap hari. Tapi waktu-waktu tertentu, misalnya prajurit istilah menunjukkan keahliannya, kemiliterannya gitu. Yaitu ada di ruang profan yang dulu Majapahit disebutnya adalah alun-alun Bubat. Nah, ini pun ada namanya, tapi itu karena ada 2. Dan untuk menunjukkan bahwa Bubat ini adalah fungsinya adalah untuk profan. Nah, sementara yang satu namanya Waguntur, sakral. untuk sakral. Sakralnya itu apa? Penobatan pejabat tinggi misalnya, terutama untuk proses-proses keagamaan itu ada di alun-alun. Nah, inilah yang kemudian serupa bahwa batasan itu. Nah, sementara fungsinya kenapa tadi? Kenapa saya ketika diberi nama itu tidak bisa mengembalikan fungsinya? Dulu itu fungsinya kalau kita bicara secara ekologis itu jelas banget. Sebut saja sebagai hidrologis. Hidrologis itu adalah bagaimana menyerap air hujan ke tanah gitu. Saya jadi ingat gubernur sebelah kalau sudah bicara penyerapan air hujan ke tanah. Tapi memang itu nyatanya seperti itu. Kemudian ada sistem orologis. Orologis itu artinya bagaimana mencegah erosi. Nah, ada juga kemudian klimatologis untuk penyegaran. Kalau kota itu kan cenderung panas ya. Kota cenderung panas. Dengan ada alun-alun dengan banyak pohonnya itu salah satu menjadi efek penyegaran di situ. Nah, kemudian juga reduksi. Bagaimana mengurangi populasi sebut saja di udara kota saat itu. Nah, tapi itu dulu. Kenapa itu dulu saya katakan? Kenapa tadi tidak bisa mengembalikan makna fungsinya? Karena struktur ruangannya juga atau tata ruangnya. Kalau Indramayu, saya kontak Indramayu entah sejak kapan ya. Saya duga tahun 80-an. Itu sudah berubah. Yang notabene cenderung bahwa alun-alun itu sebuah lapangan, tanah rumputnya banyak, kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon, dan satu hal ada simbolis di situ adalah pohon beringin. Itu tidak sekonyong-konyong pohon beringin di situ. Ada 2, kadang juga ada 1. Itu berada di tengah-tengah. Itu simbol. Umumnya alun-alun itu ya, gitu ya. Dulu seperti itu. Karena dalam bentuk istilahnya simbol bagi pemerintah atau pemimpin itu pengayoman. Juga kenapa saya katakan seperti itu? Beringin atau weringin itu kan sebut saja dari kata wri yang asal katanya weruh. Weruh itu melihat gitu kan. Kemudian ngin itu sebut saja mendengar dan melakukan mendengar, memikirkan dan melakukan tindakan. Jadi seorang pemimpin itu diingatkan oleh simbol itu bahwa kamu sebagai pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dulu, harus melihat dulu apa persoalan-persoalan yang berada terhadap masyarakatnya atau di masyarakat. Setelah itu baru pemimpin itu sebut saja berpikir bagaimana mencari solusinya. Itu yang terpenting sebenarnya, makna dan beberapa fungsi yang saya tidak bisa menyebutkan secara detail ya. Nah, maka pertanyaan tadi, apakah penting kemudian alun-alun diberi nama? Kenapa saya katakan tadi dalam tanda petik ini gagasan out of the box? Karena umumnya tidak ada nama. Umumnya adalah nama kota itu sendiri. Apakah kemudian dengan diberi nama mengangkat citra kota itu sendiri? Saya rasa sanksi. Gitu loh. Bahkan bisa jadi ketika misalnya alun-alun itu dinamai, nama kota itu menjadi penyebutan kedua setelah nama sesungguhnya. Saya contohkan misalnya orang luar datang ke Indramayu. Setelah ini udah jadi alun-alunnya. Hebat loh, alun-alun Puspawangi. Maka ada pertanyaan lain. Loh, Puspawangi di mana ya? Indramayu. Nah, kalau yang ngetrennya itu namanya bukan nama kotanya, maka ini menjadi penyebutan kedua kan. Habis itu nama Indramayu. Beda berarti ketika penamaan taruhlah Puspawangi ya. Iya. Itu positif apa negatif menurut Bung Urjan? Saya kira bukan pada tataran positif negatif ya, cuman
melihat dari beberapa alasannya, saya curiga kalau memang ini menjadi selera pimpinan, saya akan menduga ke depannya alun-alun itu akan terus berganti nama. Tergantung selera pimpinan. Misalnya ganti pimpinan gitu ya. Misalnya pimpinannya saya. Dimungkinkan ganti lagi namanya. Ya bisa saja, saya ganti menjadi Sari Puspa misalnya. Pimpinannya ganti lagi menjadi Teh Sariwangi misalnya kan. Kan masih ada bau-bau wanginya gitu kan. Nah, ini karena produk selera. Berarti menurut Bang Ucep penamaan ini politis maksudnya atau gimana? Saya kira ya kalau larinya saya kurang begitu paham, tapi kalau larinya pencitraan bahwa pemimpin itu pernah dalam tanda petik mengukuhkan bahwa ini alun-alun pada wilayah pada kekuasaan saya pada saat itu, ya jelas politis lah pada prinsipnya. Tapi dengan pada persoalan itu kemudian saya jamin pemimpin berubah, nama itu akan berubah lagi. Berbeda dengan nama misalnya alun-alun Indramayu, itu menjadi selesai. Dan yang terakhir, nama Puspawangi menurut saya itu terkesan gemulai dan genit. Gitu. Kenapa itu? Emang apa sih artinya dari Puspawangi? Ya Puspa itu kan bunga kalau tidak salah. Wangi itu kan harum, jadi bunga yang harum gitu loh. Bunga itu yang harum. Kan bagus itu artinya. Ya tapi menurut saya genit sekali gitu kan. Aduh. Kenapa ini genit nih? Ya jelas lah. Konotasi daripada bunga itu kan ke perempuan-perempuan, benar tadi yang disebutkan. Kemudian wanginya juga sebut saja untuk menguatkan bahwa bunga itu harum. Itu kan jelas menurut saya genit lah. Ya kan pas, artinya kan perempuan hari ini kan. Ya konteksnya bukan pada itu. Kalau ini sebut saja dalam tanda petik ruang publik yang kita sebut sekarang ini adalah konteksnya bagaimana ini nama adalah sesuai dengan sebut saja latar belakang historis, kebudayaan segala macam adalah untuk masyarakat, bukan untuk pribadi-pribadi atau pribadi pimpinan yang bawa selera saya namanya itu. Nah ini yang menurut saya itu gagasan, sebut saja gagasan selera yang saya jamin itu mungkin tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak dipertimbangkan gitu kan, hal-hal semacam itu. Dan menurut beberapa orang yang sebut saja katakan ahli bahasa, itu tidak ada kesinkronan nama antara Puspa dengan Wangi. Sekalipun saya tidak mempersoalkan itu ya. Tapi menurut beliau, saya mengutip menurut beliau, bahwa Puspa itu diambil dari bahasa Sanskerta. Wangi itu bahasa Jawa kuno. Gitu loh. Jadi tidak seimbang. Nah mestinya kalau Sanskerta semua gitu. Penetapannya. Jadi kalau Wangi bukan Sanskerta gitu ya? Iya. Mungkin Puspawangi satu kesatuan gitu? Bukan. Jadi kalau mestinya kalau Sanskerta semua menurut beliau ya itu Puspa Ganda. Oh gitu. Iya. Puspa Ganda. Yang artinya kurang lebih sama tapi ganda itu lebih harum gitu loh. Harumnya luar biasa. Nah tapi saya tidak mempersoalkan itu. Kenapa? Karena ada yang kata yang disebut saja itu dalam tanda petik produk Sanskerta tapi masih dipakai di Jawa kuno misalnya. Atau masih dipakai pada era sekarang. Itu kan nggak Puspawangi itu ya. Tapi yang jelas tadi bahwa saya persoalannya selain memberikan nama ada yang urgensi yaitu tadi bagaimana mengabarkan atau memberitahukan kepada masyarakat ini loh makna dan fungsi alun-alun tersebut. Nah saya kira itu. Baik Bung Uca, tadi kan tentang penamaan Puspawangi, artinya kan memang tidak berpengaruh ya. Nah sebelum ke alun-alun gitu ya. Jadi memang dulu kan begitu ya fungsi dan sebuah alun-alun ini untuk rakyat gitu. Nah tadi kan sempat disinggung bahwa tidak ngefek lah gitu ya dikasih nama ataupun tidak, bahkan mayoritas daerah tidak bernama tidak bernama. Nah kan tapi kan bagus nih Bang Uca. Kemarin kan diawali dengan pembongkaran pagar dulu Pemda nih. Karena itu mengesankan bahwa ada pemisahan antara pimpinan dengan rakyat. Nah, kemudian dikasihlah nama juga dan dibangun juga agar menjadi ya untuk rakyat gitu. Nah, apakah fungsi alun-alun ini memang bukan bebas untuk rakyat gitu? Atau tidak setuju dengan namanya gitu atau gimana nih Bung Uca? Ya, saya coba bahas tentang ya sedikit histori ya. Nah histori alun-alun. Bahwa tadi saya katakan bahwa alun-alun itu sesungguhnya pada awal-awal bukan menjadi sebuah ruang publik. Tapi ruang yang sakral karena masuk dalam tata ruang komplek keraton. Nah komplek keraton itu adalah sesuatu yang sakral termasuk dalam perkembangannya ada sarana ibadah. Kemudian ada sebut saja kalau dulu ada rumah-rumah Pidangeran ya. Sebelah baratnya atau sebelah timurnya gitu kan. Nah
mengenai pembongkaran, makanya kan saya katakan historis dulu. Dalam arti kata historis, kadang kita sekarang ini orang lebih cenderung membuat sesuatu yang baru tanpa harus mengenal historis atau nilai-nilai tradisional terdahulu. Jadi menurut saya konsepsinya kadang lemah. Dan yang saya dengar sekarang banyak sekali alun-alun kemudian menjadi dalam tanda petik wisata. Ini yang kemudian ada baik dan buruknya. Oh, tidak boleh jadi wisata ini alun-alun? Bukan tidak boleh, itu perkembangan zaman. Cuman maksudnya kalau saja kita mengenal bagaimana terdahulu bahwa itu menjadi sesuatu yang sakral, penuh simbol-simbol dan sebagainya, ini akan berbenturan, gitu loh. Dan dugaan saya ketika itu menjadi ruang pabrik kekinian ya, artinya ruang pabrik kekinian itu bebas gitu. Masyarakat di situ apapun, main bola, main segala macam tentang pada masanya, itu saya kira itu satu strategi politik company atau kolonial pada saat itu. Nah sekarang gimana? Iya. Sekarang gitu. Kalau kolonial itu pada saat itu karena begini, karena dianggap bahwa alun-alun itu bagian daripada keraton. Keraton itu adalah area yang sakral, bukan area profan. Maka untuk menghancurkannya adalah dengan silakan masyarakat berbondong-bondong di situ. Betul, dulu juga menjadi ruang publik, tapi dalam tanda petik. Artinya bukan ruang publik kekinian gitu. Ya tadi misalnya pesta rakyat itu dilakukan bisa setahun sekali. Grebek misalnya, kalau di era Mataram itu ada grebek Sawal, ada grebek Maulud gitu kan. Ada hal-hal seperti itu. Bahkan waktu di era Mataram ada penyimbolan yaitu kalau nggak salah namanya rampok macan. Rampok macan itu maaf ya itu sebenarnya agak ini juga membunuh macan beramai-ramai oleh prajurit. Di alun-alun itu. Iya. Bahkan ada pertarungan antara macan dengan banteng. Itu simbol. Dianggapnya macan itu adalah Belanda. Banteng itu adalah kekuatan pribumi. Dan selalu dalam pertarungan itu yang dimenangkan oleh banteng. Tapi diundang juga pada saat pertunjukan itu orang-orang Belanda. Kemudian orang Belanda tepuk tangan gitu. Karena mereka nggak ngerti simbol itu bahwa yang kalah kamu loh Belanda atau macan itu. Padahal itu ya. Iya. Nah kembali lagi kemarin misalnya karena konteksnya kita membahas bahwa yang terjadi pembongkaran saja pagar. Iya. Konteksnya kan adalah konteks kekinian dalam tanda petik bahwa alun-alun itu menjadi ruang publik. Gitu loh, bukan melihat alun-alun sebagai tempat sakral. Ya. Menjadi ruang publik. Kemudian dengan adanya pagar, rejim sebelumnya kita sebut saja belak-belakan memang rejim sebelumnya di pagar, entah mungkin memikirkan rejim sebelumnya itu apakah mengembalikan itu menjadi ruang sakral atau enggak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas konteks pada saat itu menjadi ramai adalah konteks pembahasan tentang bagaimana alun-alun itu menjadi ruang publik. Maka ketika dipagar, ini sama aja tidak memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan alun-alun itu. Sekalipun alasan rejim yang saya tahu pada saat itu boleh kok, pintu terbuka gitu. Tapi dengan adanya pagar yang tinggi itu, kemudian masyarakat enggan untuk masuk. Harus permisi, apalagi di situ ada pos Satpol PP misalnya. Padahal nyatanya dulu juga ada. Di era Majapahit, di era Mataram, pintu masuk mendekati alun-alun itu ada sebuah pos yang dijaga tertentu. Itu loh. Dulu juga ada seperti itu. Nah, tapi kembali lagi bahwa itu konteksnya, hal yang seperti itu adalah konteks sebagai ruang publik, maka saya pun menganggap ya iyalah. Nah, sekarang dibongkar gitu misalnya. Nah, sekarang dibongkar memang tujuannya adalah tadi. Konteks juga sama. Konteksnya adalah ruang publik, bahwa ini alun-alun menjadi ruang publik loh. Nah, itu kalau konteksnya konteks setelah pasca kolonial, iya. Anda artinya atau pemerintah sekarang telah mengembalikan fungsi alun-alun pasca kolonial ya, telah mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik, yaitu dengan membongkar pagar. Kalau saya sekatkan istilah pengetahuan saya bahwa pada pasca kolonial, saya setuju untuk ruang publik alun-alun. Untuk ruang publik, ya. Saya kotak-kotakan dulu nih. Saya mengkotakkan bahwa ini saya konteksnya pasca kolonial atau pada saat era kolonial lah, itu sudah menjadi ruang publik. Gitu. Saya setuju. Harus dibongkar. Nah, balik lagi ke nama Puspawangi. Nah, kemudian dengan persoalan nama, ya tadi. Artinya bukan setuju tidak setuju. Saya hanya mengatakan bahwa begini, pendapat saya, daripada kalian repot-repot menamakan itu alun-alun, lebih baik berpikir bagaimana fungsi ke depan tentang alun-alun itu. Konsepsi bagaimana alun-alun ke depan untuk dijadikan apa dengan tidak mengabaikan makna atau fungsi dulu atau tradisional gitu kan, sehingga arif saat itu. Nah ini yang kemudian menurut saya tidak urgent banget. Kan mungkin kan taruhlah pimpinan sekarang kan juga tidak punya, bukan dari pribadi nama Puspawanginya gitu ya. Oh iya.
Itu mungkin juga minta dengan saran dari para budayawan dan lain sebagainya yang ada di Indramayu. Setahu saya mungkin karena saya juga terlibat. Iya, ya itu gimana? Tadi saya misalnya berbicara. Sebenarnya awalnya dari siapa itu nama Puspawangi? Saya juga minta maaf kepada masyarakat Indramayu yang kemudian kemarin saya terlibat dalam satu tim, namanya tim konsultasi publik. Kemudian saya sekarang berbicara tentang makna fungsi terdahulu. Kenapa? Iya. Lu nggak ngasih masukan pada saat itu, gitu loh. Iya. Pertanyaan ke saya. Iya, Maka saya minta maaf, saya tidak bisa merubah itu. Kenapa? Karena tim konsultasi publik saat itu desainnya sudah jadi, yang akan dibangun itu, termasuk anggaran segala macam, dan itu bukan wilayah kami. Mestinya kan yang dilakukan adalah rancangan desain akan dibikin apa, itu mengundang beberapa teman-teman. Berarti maksudnya seniman, budayawan nggak dilibatkan dalam desain atau? Beberapa orang dilibatkan, tapi sebagai tim konsultasi publik, bukan FGD ya. Bukan nggak ada FGD. Bukan FGD, bukan. Tim konsultasi publik, yaitu 5 orang. 5 orang itu 2 orang sebagai personal, secara personal, maksudnya secara pribadi, sebagai budayawan, 3 orang mengatasnamakan lembaga atau mewakili lembaga. Kalau kan udah mewakili tuh? Iya, kalau siapa? Ya 5 orang itu? Atau belum mewakili? Saya kira persoalannya bukan mewakili itu, tapi persoalannya adalah timing. Pada saat kami hadir, kami hanya diminta saran, ini udah jadi loh. Oh, udah jadi duluan baru ngundang maksudnya gitu. Belum bukan sebenarnya kan bagusnya pada tataran perencanaan. Sebelum ada sebenarnya market itu namanya. Sebelum market misalnya kan. Ini loh, kita mau sebut saja merubah alun-alun lah. Nah, maka itu. Nah, saat itu jadi biar tahu, karena itu pertanyaan siapa sih idenya, bukan saja bupati. Iya, karena saya termasuk terlibat. Nah, 2 orang itu yang dalam tanda petik atas nama budayawan, Pak Kusbandi. Pak Kusbandi ya. Terus Supali Kasim. Saya atas mewakili Lembaga Kebudayaan Indramayu. Berarti nama Puspawangi dari kemudian idenya itu. Iya, Deddy Musasi TACB. Satu lagi biar masyarakat juga tahu. Yang formal diundang saat itu, satu lagi adalah Dewan Kesenian Indramayu, yaitu Mas Udin Lebe. Waktu itu ya. 5 sebenarnya. Kenapa kemudian terlibat ada 7 itu teknis yang lain. Iya. Nah, nama itu sebagai wacana pada saat tim konsultasi publik. Sebenarnya jauh sebelum ada konsultasi publik, nama itu sebenarnya sudah diwacanakan. Sudah muncul oleh Pak Kusbandi. Pak Kusbandi. Ya. Berarti dari Pak Kusbandi awalnya ya. Dari Pak Kusbandi, penamaan itu. Kemudian pada saat dimunculkan kembali pada konsultasi publik, termasuk mengganti nama Landrat. Saya kurang tahu, bukan kurang tahu, nggak ingat ya. Itu akan diganti namanya. Tapi pada saat itu Landrat dipertahankan oleh kami, termasuk di situ ada sebut saja di Landrat gimana maksudnya? Iya, penjaraan itu. Yang kemarin sempat geger, katanya itu heritage gitu loh. Oh iya. Nah, itu tadi mau diganti nama dengan nama yang itu lagi lah, kayak Sansekerta atau apa. Saya lupa ya. Namanya apa gitu. Nah, itu kita pertahankan bahwa tetap itu Landrat saja, seperti Jogja benteng apa? Van apa gitu kan ada. Vanderbuk. Ya, itu kan tetap kan. Tidak diganti nama misalnya. Oh, nama dulu maksudnya ya. Iya. Sejarah gitu. Iya, itu kan namanya Landrat atau pengadilan gitu loh. Atau pengadilan dan penjaraan gitu kan. Yang sekarang menjadi alun-alun Indramayu itu. Jadi terkesan bukan yang sebelahnya. Sampingnya ya. Nah, itu kami bisa mempertahankan itu, bahwa itu biarkan, itu heritage. Namanya Landrat lebih istilahnya mengacu historis ya, atau membangkitkan historis sejarah. Nah, tapi ketika alun-alun dinamakan Puspawangi, sejujurnya kami tidak sepakat itu. Di tim konsultasi publik, terutama pembahasan masalah bahasa yang disampaikan, atau saya mengutip dari Mas Supali, itu dari tadi yang saya katakan bahwa ini bahasa Sansekerta, ini bahasa Jawa kuno, Puspa itu bla bla. Tapi kan mungkin Pemda kan prosesnya kan sudah tadi mengundang konsultasi dengan apa? Budayawan. Iya, itu konsultasi. Nah, kemudian nama itu muncul dan itu tidak ada kesepakatan nama itu. Artinya belum disetujui oleh kita bahwa itu alun-alun harus beri nama. Ngambang tidak ada. Nah, makanya kami kaget ketika tiba-tiba pembangunan kok muncul lagi nama Puspawangi gitu loh. Oh gitu. Gitu. Jadi ya, kalaupun berbicara ini dari siapa, ya dari tadi tim konsultasi publik itu secara pribadi adalah Pak Bandi. Nah, idenya Pak Kusbandi ya. Pak Kusbandi, idenya gagasan seperti itu. Dan lagi-lagi saya sebenarnya tidak mempersoalkan pada tataran bahasa atau apapun, tapi saya mempersoalkan bagaimana ada yang lebih penting ketimbang menamakan alun-alun. Barangkali waktu itu Pak Kusbandi presentasi ide apa, mungkin tahu Bung Uca itu tentang apa namanya Puspawangi. Iya, dari waktu tim konsultasi publik itu masing-masing berbicara. Dan salah satunya adalah gagasan Pak Bandi itu menyampaikan adalah persoalan nama.
yaitu nama alun-alun, nama Landrat juga diganti, kemudian ada simbol tertentu, simbol kerbau, yang notabene mungkin secara filosofi beliau itu adalah itu ya simbol Indramayu gitu kan, dan simbol kerbau juga sudah kita hapuskan gitu kan. Kita hanya kasih masukan pada tim konsultasi publik, kan desainnya udah jadi loh. Maketnya udah jadi, namanya sudah ada. Ya, karena pada saat itu juga karena saya bicara konsultasi publik, saya secara pribadi menanyakan ke Kimrum, ini desainnya atau maketnya sudah ada belum? Apa yang mau kita evaluasi? Gitu loh. Nah, itulah kemudian ada di situ kami yang paling kasih masukan adalah tentang Gapura. Itu dari tinjauan kajian histori, ya, tentang kultur, yaitu Mas Pali yang menyampaikan itu. Bahwa yang tadinya Gapuranya itu Lawang Seketeng, yang konon katanya itu Mataraman, itu kemudian diganti menjadi Candi Bentar. Candi Bentar itu Majapahit. Nah, karena menurut beliau, menurut Mas Pali, historisnya ada terkait juga dengan persoalan Majapahit. Ada beberapa buktinya. Balik lagi ke nama Puspawangi ini kan tadi kesannya nama perempuan ya. Apakah memang ada kebetulan bahwa mungkin pada saat ini bupatinya perempuan gitu ya? Ini apa secara politik apa gimana gitu? Ada saya kira aroma apa? Iya, gitu saya kira itu? beberapa saya coba berbincang dengan Pak Bandi ya. Saya sekali lagi bahwa tidak mempersoalkan terlalu detail ini ya. Tapi saya beberapa itu memang Pak Kusbandi mengait-ngaitkan bahwa pimpinannya perempuan. Oh, yang saat ini gitu ya? Iya, sampai ada istilah apa menyebut bupati itu sekarang Ratu Pangersa. Mungkin ada atau apa gitu. upaya memainkan politik identitas barangkali. Ada nggak arah ke sana? Kalau secara pribadi Pak Kusbandi saya rasa enggak. Hanya saja ya untuk penegasan sebenarnya bahwa ini bupatinya perempuan, maka masa sih namanya harus laki-laki misalnya, gitu. atau jenis laki-laki, perkasaan gitu loh. Nah, itu kan nama yang tidak berdasar maksud saya. Kalaupun memang harus dinamakan tanpa harus melihat makna fungsi alun-alun atau melihat sebut saja keluhuran tradisional sebelumnya terdahulu gitu kan tentang alun-alun. Ya paling tidak yang mengenai historis lah. Apa sih yang berkaitan dengan historis tentang Indramayu misalnya kan gitu. Contoh misalnya apa kayak alun-alun misalnya Laskar Cimanuk atau apa gitu. Tapi itu kajiannya harus kuat tentang nama itu. Jadi menurut saya nama itu bukan sekedar kembali lagi ya, selera. Tapi harus ada kajian juga. Karena di tata ruang itu kan alun-alun menjadi sebut saja sentral pemerintahan. Satu bentuk dari dulu juga itu kewibawaan penguasa. Masa sih kemudian dalam tanda petik namanya melemah gitu gitu loh, enggak tes gitu loh. Itu kalaupun harus ya, tapi prinsip saya ngapain harus diberi nama, langsung saja alun-alun Indramayu maksudnya itu lebih terarah. Baik Bang Ucat, balik lagi ke nama Puspawangi ya yang asik juga ya Puspawangi itu yang lagi ramai juga sebenarnya. Nah sebenarnya nama ini ya mungkin secara langsung lah gitu, apakah ini keinginannya bupati gitu ya memberikan nama alun-alun itu, ataukah memang usulan dari para budayawan seperti Pak Kusbandi yang itu sebenarnya gimana tuh? Ya saya rasa itu usulan personal ya, saya rasa itu. Kenapa usulan personal? Maaf bukan berarti dalam tanda petik merendahkan bupati yang sekarang. Saya sempat berbincang-bincang pernah sekali sebenarnya via telepon. Itu kemudian beliau mengaku sendiri bahwa saya tidak mengenal budaya Indramayu. Kuncinya itu. Iya. Nah, artinya boro-boro juga dalam tanda petik memikirkan nama yang nyastra-nyastra gitu, atau sekertasan-sekertaan lah. Wah ini harus Puspawangi. Dan memang secara pribadi saya tahu memang wacana itu awal lahir dari Pak Kusbandi. Wacana itu. Sekalipun dalam tanda petik pada saat itu saya tidak mempersoalkan itu. Sekali lagi ya, kalau untuk tata nama sah-sah saja silakan. Toh nggak ada aturan main bupati tidak boleh membuat nama atau menamakan alun-alun gitu kan, ada saja. Nah itu saya rasa itu adalah sebut saja usulan personal atau pribadi Pak Kusbandi setelah dalam tanda petik patah di tim konsultasi publik. Belum ada kesepakatan itu ya. Nah dan karena tadi kuncinya bahwa bupati kita ini kurang begitu mengenal budaya Indramayu, maka mungkin juga ada pengaruh lain yaitu pengaruh pembisik-pembisik di lingkarannya gitu loh. Yang notabene untuk memperkuat bahwa ya sudahlah pakai saja untuk Puspawangi gitu kan, seperti itu saya kira. Nah jadi sekali lagi dugaan saya tidak murni dari bupati,
Bukan dari bupati. Bukan dari berarti ya? bupati. Dugaan saya. Oh, Saya kira gitu. itu. Nah, ini terkait dengan pembangunan tadi kan proses menuju pembangunan alun-alun Indramayu ini Ya. atau juga alun-alun rakyat ya atau alur. Alur. Ini kan ada mungkin persiapannya mungkin pra pembangunan, saat pembangunan dan pasca pembangunan gitu ya. Nah, yang kan anggarannya lumayan besar ini ya Bung Uca sampai menghabiskan hampir 7 miliar. Hampir 7 miliar. Iya. Ini dari APBD ini ya. Dari APBD dan ini tahun ini ya sekarang ini sedang dibangun lah. Nah, apakah dari 3 proses itu pra pembangunan, saat pembangunan maupun pasca pembangunan mau isinya apa dan lain sebagainya itu ada nggak kira-kira melibatkan seniman, budayawan gitu? Iya. Untuk apa sebenarnya? Ya, satu hal bicara anggaran 7 miliar saya juga itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Itu kok 7 miliar gitu kan. Hampir kurang sih. Ya, dan itu sesuatu yang ajib bahasanya kan. Tapi ketika bagaimana sebelum dan pembangunan setelah pasca pembangunan melibatkan seniman atau tidak, sekali-kalinya itu pada tadi tim konsultasi publik saja. Nah, itu sifatnya bukan forum diskusi dan itu pun juga sifatnya bukan perencanaan awal. Jadi gagasan desainnya sudah ada, marketnya sudah ada gitu. Jadi kita hanya ini kayaknya ini loh, karena melihat kultur misalnya. Contoh di situ ada kalau ya itu terwujud ya sesuai market, sesuai market itu sebenarnya ada lingkaran misalnya. Nah lingkaran asal misalnya. Kemudian kita kasih masukan karena gapuranya Candi Bentar, kenapa tidak lingkarannya itu menjadi Surya Majapahit gitu loh. Nah, tapi diganti simbol-simbolnya saja, yaitu batik-batik, motif batik. Nah, hal yang seperti itu. Ya. Nah, itu tidak melibatkan, tapi ada inisiatif pada saat tim konsultasi publik dari pihak ASDA. Saya lupa ASDA apa ya, karena Pemda lah pokoknya. Pokoknya Pemda lah. Iya. Ya, pihak dari situ bahwa ini tim konsultasi publik harus dilibatkan sampai akhir, Mas. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang tadi dibahas itu mengerucut gitu, terwujud. Jadi ketika sebut saja pihak pelaksana atau pihak ketiga mau melakukan ini, kemudian dia ragu-ragu, maka berbincanglah atau diskusilah dengan tim konsultasi publik. Nah sampai saat ini misalnya. Kenyataannya itu tidak seperti itu. Pemborongnya? Iya. Atau tidak pernah. Pelaksana lah ya. Tidak pernah pelaksana itu kemudian pada saat awal pekerjaan juga tidak pernah mengundang kami gitu. Mungkin ya, ngundang cuma beberapa, 1 orang lah mungkin. Ya, mungkin pelaksana kan ngelihat market aja udah jadi gitu. Iya. Tapi memang keputusan pada saat konsultasi publik harus terus dilibatkan ya. Nah, karena begini, ketika tentang action itu, yang gapura, yang apa, kemudian menjadi dalam tanda petik polemik masyarakat, tim konsultasi publik akan bertanggung jawab. Karena itu gagasan, sebut saja ada masukan saran dari tim konsultasi publik. Nah, tapi ketika tidak dilibatkan, apalagi ternyata melenceng dari konsep yang sudah dibicarakan awal. Yang tadi dengan kami tim tidak bertanggung jawab. Iya. Dan itu sampai detik ini kami tidak pernah lagi dilibatkan. Pada saat itu kami pun membuat grup karena perintah dari ASDA meminta bahwa ini harus terus komunikasi, jangan sampai putus. Ini kejadian sama kalau saya bandingkan. Pemda sudah begitu ya, memerintahkan gitu ya. Iya. Pelaksana maksudnya. Iya, dan itu belum pada saat, nggak tahu ya, saya kurang tahu untuk urusan tender atau tidaknya. Yang jelas pada saat waktu konsultasi publik sebelum alun-alun siap dikerjakan, itu meminta seperti itu, bahwa harus terus dikawal atau konsultasi dengan tim konsultasi publik. Ketika ada keraguan-keraguan atau apapun, itu formal. Makanya tim ASDA itu mengatakan bahwa harus ada, sebut saja, bentuk apresiasi untuk tim konsultasi publik, sebut saja honor lah. Nah itu yang kemudian sekarang juga menjadi polemik kan. Ya, honor tapi ada kerjaannya kan, misalnya mengatur dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu. Jadi kalau untuk tataran bagaimana membuat saran segala macam atau sebut saja forum diskus, nggak ada. Selain sekali-kalinya tim konsultasi publik. Nah itu yang kami tahu ya. Maka dengan intensitas pengerjaan berapa bulan, artinya ya bisa dikatakan bahwa tidak melibatkan budayawan ataupun seniman. Baik. Gitu. Mungkin terakhir Bang Uca barangkali terkait dengan Pusbawang ini, mungkin apa yang mau disampaikan sebagai closing statement barangkali tentang Pusbawang, ya alun-alun dan lain sebagainya lah.
kan tahun ini lagi dibangun nih. Mungkin menurut Bung Uca seperti apa kira-kira? Closing Iya, statement. kalaupun ini menjadi dalam tanda petik kecederaan penamaan satu lokasi tertentu, ya ke depan harus dipikirkan ulang. Ke depan harus dipikirkan ulang apa yang menjadi kebijakan untuk menamakan tempat atau lokasi, paling tidak harus menilik ke belakang, yaitu makna, fungsi, historisnya, dan kultur, pendekatan kultur tentu saja. Nah, yaitu mungkin untuk kedepannya. Dan kemudian juga masyarakat juga harus lebih paham bagaimana tentang konteks bukan saja penamaan tapi tata ruang tentang alun-alun itu. Nah, jadi saya kira semacam itu, dan kembali lagi, kalau memberikan nama jangan genit-genit amat lah. Oke. Baik, terima kasih Bung Uca sudah hadir di Alma Corner. Siap. Ya, mungkin kita akan Thank you. ketemu lagi ya di Oke. Alma Corner. Dan sekian, nanti kita akan ketemu di edisi berikutnya. Simak, oper, no baper. Oke, kan. Terima kasih Siap. Bung Uca.